Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anandita Jumadir, Stambuk A221-18001 dari kelas A. Di sini saya membuat video pembelajaran mengenai sistem reproduksi untuk kelas 11 SMA. Adapun aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi Zoom dan menggunakan aplikasi grup WhatsApp. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu. Ya, alhamdulillah ya, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu terlebih dahulu mengabsen kalian. Irda? Hadir, Bu. Ya, Hadi Pramono. Hadir, Ibu. Kemudian Firda Darsan. Hadir, Ibu. Adelin. Hadir, Ibu. Venia. Ya, mungkin jaringannya Venia kurang bagus, tapi di sini Venia hadir ya. Ya, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, masuk pada materi, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan Ibu pimpin doanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, karena materi Ibu sudah kirim di grup, mungkin teman kalian ada yang bisa sharekan? Ya. Baik, materi kita hari ini mengenai sistem reproduksi. Sebelumnya kalian sudah tahu mengenai sistem reproduksi itu apa? Ya, Ibu, sudah, Ibu. Ya, mungkin sudah ada gambaran ya mengenai sistem reproduksi itu seperti apa. Baik, next selanjutnya. Nah, di sini pada materi ini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam proses reproduksi manusia melalui studi literatur dan pengamatan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan wanita dan kelainan yang dapat mengganggu fungsi organ penyusun sistem reproduksi. Selanjutnya. Nah, di sini ada dua pokok pembahasan pada materi ini. Yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan wanita. Kemudian yang kedua, membahas tentang kelainan yang dapat mengganggu fungsi organ penyusun sistem reproduksi. Selanjutnya. Ya, baik. Kita masuk pada pembahasan pertama mengenai struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, di sini yang pertama ada vesikula seminalis, di mana berfungsi untuk membuang air mani yang bersifat lengket, sehingga air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita. Kemudian organ yang kedua ada ejakulator, yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dari vesikula seminalis. Kemudian yang ketiga ada vas deferens, di mana ia berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung semar. Kemudian yang keempat ada epididymis, berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma. Kemudian ada
yang bagian kelima ini bisa kalian lihat gambarnya skrotum. Berfungsi untuk menjaga suhu testis agar produksi hormon dan pematangan sel sperma berjalan baik. Kemudian yang keenam ada testis, di mana berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang ketujuh ada penis yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan urin dan menjaga kadar air dalam tubuh. Kemudian yang kedelapan ada uretra, berfungsi untuk tempat keluarnya air seni dan sperma. Kemudian yang kesembilan ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Selanjutnya kita masuk pada struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. Nah, yang pertama di sini ada vagina. Vagina berfungsi untuk menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahirnya bayi dan jalan masuk sperma menuju rahim. Kemudian yang kedua ada ovarium. Ovarium berfungsi untuk memproduksi hormon, baik itu hormon estrogen, progesteron, dan ovum atau sel telur. Kemudian yang ketiga ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini berfungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba fallopi menuju rahim, serta tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Kemudian yang keempat ada rahim atau biasa disebut dengan uterus. Tempat berkembangnya bayi ada dua bagian rahim, yaitu serviks merupakan leher rahim dan korpus area fleksibel tempat untuk berkembangnya bayi dan saluran untuk darah, menstruasi, dan sperma. Nah, di sini kita masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam penyakit pada organ reproduksi. Ya, jadi di sini ada banyak penyakit yang dapat menyebabkan terganggunya organ reproduksi pada manusia. Yang pertama di sini ada endometrius, kemudian ada radang panggul, kemudian ada sindrom ovarium polikistik, yang keempat ada miom, kelima ada kanker pada organ reproduksi wanita, yang keenam ada epididymis, kemudian yang ketujuh ada orchitis, kemudian kedelapan ada kemudian ada hipogonadisme, dan yang ke-10 ada masalah pada penis. Ya, mungkin itu saja penjelasan materi kita pada hari ini. Jika adapun kalian yang belum dimengerti, bisa kita lanjutkan diskusi kita melalui aplikasi grup WA. Nah, baik, kemudian Ibu akan memberikan tugas juga di grup WA. Nah, sekian dan terima kasih atas kesempatan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum. Ya, jadi untuk anak-anak yang ingin bertanya mengenai materi yang telah Ibu bawakan tadi, silahkan mengirim pertanyaannya di grup ini. Ya Ibu, saya mau bertanya Ibu atas nama Hadi Pramono. Saya mau bertanya untuk yang masalah-masalah pada kelainan pada pria tadi Bu. Itu yang di bagian terakhir tadi kan ada masalah yang pada penis. Maksudnya Ibu ini masalah yang seperti apa Bu yang bisa dikatakan sebagai bentuk kelainan Ibu? Terima kasih Bu. Ya, baik. Sebelum Ibu jawab, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Saya Ibu atas nama Irda mohon izin bertanya mengenai materi kelainan pada organ reproduksi. Ada dijelaskan bahwa kanker pada organ reproduksi wanita. Mohon dijelaskan Ibu apa penyebab kelainan kanker pada organ reproduksi wanita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Saifira Darsan ingin bertanya mengenai
penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi. Tadi disebutkan bahwa salah satu penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi itu seperti radang panggul. Yang ingin saya tanyakan itu eh, gejala pada radang panggul itu seperti apa? Maksudnya ciri-cirinya, sehingga kita tahu bahwa penyakit yang kita alami itu merupakan radang panggul. Sekian Ibu, terima kasih. Ya, baik. Di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nak Hadi mengenai macam-macam kelainan yang terjadi pada penis. Nah, yang pertama itu ada peyron. Peyron adalah kondisi ketika bentuk penis tampak miring, biasanya ke atas atau ke samping. Kondisi ini disebabkan oleh pembentukan plak di dalam penis dan dapat menimbulkan nyeri saat berhubungan intim. Kemudian yang kedua ada sosokpon penis. Adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kondisi ketika bentuk penis seperti terpelintir di aksis panjangnya sehingga menyerupai saksofon. Penyebab utama terjadinya kelainan penis ini tidak banyak diketahui, tetapi para ahli mencurigai adanya kelainan suplai darah sebagai biang keladinya. Kemudian yang ketiga ada priapismus, merupakan kondisi gawat darurat urologi yang cukup sering ditemukan. Priapismus adalah kondisi ketika ereksi penis berlangsung terus-menerus tanpa adanya stimulus atau hasrat seksual. Kemudian yang keempat ada dipalia atau penis ganda. Penyakit ini merupakan penyakit bawaan. Dipalia diyakini terjadi saat perkembangan embrio, yakni pada usia kehamilan 3-6 minggu. Kemudian yang kelima ada fraktur atau patah penis. Meskipun penis tidak memiliki tulang, ternyata penis juga dapat patah akibat cedera. Fraktur penis ini merupakan kondisi gawat darurat. Hal ini biasanya disebabkan oleh cedera tumpul yang keras, cedera akibat penetrasi saat berhubungan intim, atau cedera mekanis lainnya yang kemudian membuat penis seperti patah. Kemudian yang keenam ada mikropenis. Secara sederhana, mikropenis bisa digambarkan sebagai kelainan penis di mana ukurannya lebih kecil daripada rentang ukuran penis pria dengan usia yang sama. Kemudian yang ketujuh ada hipospadia. Kelainan penis ini berupa lubang kencing yang tidak terdapat pada ujung kepala penis, melainkan pada bagian bawah penis. Ya, itulah jawaban mengenai kelainan yang terjadi pada penis. Ya baik, terima kasih Ibu atas jawabannya Ibu. Jadi saya di sini sudah cukup memahami terkait kelainan yang terjadi pada penis itu baik dari fisiknya maupun bentuk dari gangguan yang terjadi di dalam salurannya. Terima kasih Ibu. Ya, baik, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Irda mengenai penyebab kanker yang terjadi pada organ reproduksi wanita. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kanker yang terjadi pada rahim wanita atau biasa yang kita sebut dengan kanker rahim. Nah, kanker rahim adalah sebuah tumor yang terbentuk di dalam rahim, yaitu organ panggul yang mempunyai rongga dan menjadi tempat perkembangan pada janin. Selain itu, jenis kanker lain juga dapat terbentuk pada rahim seperti sarkoma rahim. Namun gangguan tersebut lebih jarang terjadi. Mutasi tersebut dapat mengubah sel-sel normal pada tubuh menjadi tidak normal. Sel-sel yang tidak normal tersebut dapat tumbuh dan berkembang biak di luar kendali tubuh. Akumulasi dari sel tidak normal tersebut dapat menyebabkan tumor. Kemudian adapun faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kanker rahim itu dapat dipicu dari beberapa faktor. Yang pertama karena gangguan keseimbangan hormon wanita. Pada ovarium, tubuh wanita menghasilkan dua hormon utama, yaitu estrogen dan progesteron. Apabila kedua hormon tersebut tidak seimbang, maka akan terjadi perubahan pada rahim. Ketika jumlah estrogen meningkat, risiko terjadinya kanker rahim pun akan meningkat. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor genetik atau faktor keturunan.
faktor ini juga dapat menimbulkan resiko terhadap kanker rahim. Seorang wanita yang pada keluarganya mempunyai riwayat sindrom Lynch juga memiliki resiko lebih tinggi terhadap gangguan tumor yang terjadi pada rahim tersebut. Kemudian faktor yang ketiga yaitu obesitas. Nah, kelebihan berat badan juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker rahim. Pasalnya, obesitas yang terjadi dapat meningkatkan kadar estrogen dalam tubuh kita. Kemudian faktor yang keempat yaitu terapi hormon kanker payudara. Resiko munculnya kanker rahim juga dapat meningkat karena terapi hormon untuk mengobati kanker payudara. Kemudian yang terakhir ada faktor karena belum pernah hamil. Seorang wanita yang belum pernah hamil dapat meningkatkan resiko terhadap kanker pada rahim. Kondisi tersebut disebabkan oleh kadar progesteron yang menjadi lebih tinggi dibanding kadar estrogen. Hal ini berfungsi sebagai efek perlindungan pada lapisan rahim. Jadi apabila hormon progesteron lebih meningkat, otomatis untuk terjadinya kanker rahim pada wanita tersebut juga akan meningkat. Nah, semoga jawaban ini dapat membantu. Saya kembalikan ke Nairda. Ya, baik, mengenai pertanyaan dari Firda mengenai radang panggul. Nah, radang panggul paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar dari vagina atau serviks atau leher rahim ke organ reproduksi yang lebih dalam seperti rahim, tuba fallopi, dan ovarium. Jenis bakteri yang sering menyebabkan radang panggul adalah bakteri penyebab infeksi menular seksual seperti Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhea. Selain bakteri radang panggul juga bisa disebabkan oleh infeksi patogen lainnya. Nah, gejala yang terjadi atau yang dirasakan ketika kita mengalami radang panggul yaitu yang pertama nyeri panggul atau perut bagian bawah, kemudian nyeri ketika buang air kecil, kemudian nyeri saat berhubungan seksual, kemudian keluarnya perdarahan di luar menstruasi atau setelah berhubungan seksual, kemudian menstruasi menjadi lebih deras dan lebih lama, kemudian mual dan muntah, demam, mudah merasa lelah dan tidak enak badan. Kemudian yang terakhir, keputihan menjadi lebih banyak, berbau tak sedap, serta berubah warna menjadi kekuningan atau kehijauan. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya, saya sudah dapat menerima. Ya, baik, karena pertanyaan telah terjawab semua, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.